Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Susi Azhari Anggraini. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu mengapa organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang perlu melakukan perubahan dan faktor-faktor apa saja yang mendorong organisasi tersebut melakukan perubahan. Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang perlu melakukan perubahan karena tuntutan lingkungan eksternal dan internal yang terus berkembang, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta efisiensi birokrasi. Alasannya adalah yang pertama, tuntutan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, yang kedua, perubahan regulasi nasional dan daerah, yang ketiga, perkembangan teknologi dan digitalisasi, yang keempat, isu lingkungan dan mobilitas berkelanjutan. Yang kelima, kebutuhan penataan dan efisiensi organisasi. Adapun faktor-faktor yang mendorong perubahan organisasi menurut teori manajemen, yang pertama ada faktor eksternal, di antaranya teknologi, regulasi, tuntutan masyarakat, dan lingkungan global. Yang kedua, ada faktor internal, di antaranya yang pertama kinerja pegawai dan budaya kerja, yang kedua struktur organisasi yang usang, dan yang ketiga efisiensi anggaran. Adapun contoh perubahan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama digitalisasi layanan perizinan angkutan, yang kedua sistem monitoring armada dan trayek berbasis GPS, yang ketiga reposisi struktur jabatan dan fungsi untuk mengurangi birokrasi, dan yang terakhir pelatihan ASN untuk meningkatkan kemampuan digital dan pelayanan publik. Model diagnosis yang mana yang cocok digunakan organisasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perubahan? Model diagnosis yang cocok digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sebagai dasar untuk melakukan perubahan organisasi adalah model 7SMC Kinsey atau 7SMC Kinsey. Model ini sangat tepat karena memberikan kerangka kerja menyeluruh untuk menganalisis dan menyelaraskan berbagai elemen organisasi, baik yang bersifat keras maupun lunak, dalam rangka mencapai kinerja dan perubahan yang berkelanjutan. Adapun alasan pemilihan model ini, yaitu membantu organisasi mengevaluasi 7 elemen kunci yang saling berhubungan, sehingga dapat mengidentifikasi area yang perlu diubah agar selaras dengan visi perubahan. Adapun penjelasan 7 elemen model McKinsey, yang pertama ada strategi. Dinas Perhubungan harus merumuskan strategi yang adaptif terhadap perubahan, misalnya strategi digitalisasi pelayanan dan transportasi berkelanjutan. Yang kedua, struktur. Struktur organisasi yang mungkin terlalu birokratis perlu disesuaikan agar lebih ramping dan fungsional, terutama dalam mengelola pelayanan publik. Yang ketiga, ada sistem. Proses kerja dan prosedur operasional harus diubah agar lebih efisien. Misalnya, layanan manual diubah menjadi sistem elektronik. Yang keempat, style. Gaya kepemimpinan di instansi perlu mendukung inovasi, kolaboratif, dan terbuka terhadap perubahan, bukan sekedar administratif. Yang kelima, ada staff. Kompetensi ASN di bidang teknologi dan pelayanan harus ditingkatkan melalui pelatihan agar mampu menjalankan sistem baru yang diterapkan. Yang keenam ada skills. Dinas perlu memetakan keahlian apa yang dimiliki dan yang masih kurang seperti keterampilan analitik, digital, dan customer service. Dan yang terakhir ada shared value atau nilai bersama. Budaya kerja harus ditata ulang agar mendukung semangat pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Maka dapat disimpulkan bahwa model ini memberikan kerangka yang komprehensif bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan semua aspek organisasinya dalam upaya melakukan perubahan. Model ini tidak hanya fokus pada struktur atau sistem, tetapi juga memperhatikan budaya organisasi dan kepemimpinan yang sangat penting dalam konteks birokrasi daerah. Soal yang terakhir atau soal yang ketiga, model pengelolaan perubahan apa yang paling cocok digunakan? Model pengelolaan perubahan yang paling cocok digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang adalah model perubahan Lewin atau Lewin Change Management Model. Model ini sederhana, terstruktur, dan cocok diterapkan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan yang cenderung stabil, namun butuh pendekatan sistematis untuk berubah. Alasannya, model ini efektif untuk instansi pemerintahan karena memberikan pendekatan bertahap dan melakukan perubahan dari membangun kesadaran, melakukan transisi hingga menstabilkan hasil perubahan. Ada 3 tahapan model perubahan Lewin. Yang pertama, unfreezing, yaitu mencairkan kebiasaan lama yang bertujuan untuk menghilangkan resistensi terhadap perubahan dan membangun kesadaran akan perlunya transformasi. Contoh penerapannya di Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang seperti sosialisasi pentingnya digitalisasi layanan perhubungan, diskusi internal untuk menyoroti ketidakefisienan prosedur lama, dan yang terakhir melibatkan ASN dalam proses identifikasi masalah. Kemudian yang kedua ada changing, yaitu melakukan perubahan yang bertujuan untuk menerapkan sistem, struktur, atau kebijakan baru secara aktif. Contohnya seperti pelaksanaan pelatihan sistem baru atau e-service perizinan, dashboard transportasi, kemudian ada penggantian prosedur manual dengan digital, dan uji coba perubahan proses internal dalam pelayanan publik. Yang ketiga ada refreezing,
yaitu membekukan perubahan. Tujuannya, menstabilkan perubahan dan menjadikannya sebagai budaya kerja baru. Contohnya, pembuatan SOP dan regulasi baru untuk prosedur digital. Kemudian, evaluasi berkala dan reward bagi pegawai yang adaptif. Dan penanaman nilai-nilai baru seperti cepat, akurat, dan transparan. Jadi dapat disimpulkan bahwa model perubahan Lewin adalah perubahan yang tepat untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dikarenakan mudah diimplementasikan di struktur birokrasi, fokus pada perubahan perilaku dan pola pikir pegawai, dan yang terakhir mendorong transisi yang stabil dan berkelanjutan. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.